Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya kedatangan servisan online sebuah HP, sepertinya ini brand dari Xiaomi, terlihat dari baterainya ada tulisan Mi. Kita coba cek, ini biasa masuk ke tempat kami langsung dibongkar oleh rekan kami, namun biasanya mesinnya belum diapa-apakan ya. Kalau kita cek di sini ada Poco X6 Pro mati. Waduh, mantap ini Poco X6 Pro. Kalau dulu yang viral kan Poco X3 Pro ya. Kali ini kita kedatangan Poco X6 Pro, keterangannya mati. Kalau kita perhatikan dari mesinnya sepertinya masih fresh, belum ada upaya perbaikan, namun kita tidak tahu ya nanti mesin dibaliknya kondisinya seperti apa. Oke, karena ini HP-nya mati total, saya akan pertama coba hubungkan ke pengecasan apakah ada konsumsi arus atau tidak. Kita coba hubungan ke pengecasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada konsumsi arus 0,4 ampere, 0,4 ampere, namun HP-nya tetap tidak menyala. Kemudian kita coba hubungkan ke komputer, apakah HP-nya terdeteksi di komputer atau tidak. Dan saat saya hubungan ke komputer, ini HP-nya tidak terdeteksi apapun ya, tidak ada bunyi apapun di komputer, di device manager juga tidak terdeteksi. Jadi memang benar HP-nya masuk dalam keadaan mati total, di cas hanya ada konsumsi arus 0,4 ampere, kemudian dihubungkan ke komputer tidak ada respon apapun. Berikutnya saya akan coba cek tegangan baterainya ada berapa. Oh, ini konektor baterainya sepertinya ada dua ya, coba kita lihat menggunakan mikroskop. Ini dia konektor baterai yang pertama, kemudian ini konektor baterai yang kedua. Jadi satu HP tapi konektor baterainya ada dua. Kita akan angkat. Biasanya kalau konektor baterai dua seperti ini, namun sel baterainya hanya satu, dia itu terhubung ya jalurnya ya. Kita coba perhatikan dulu ini, kita pelajari dulu model baterainya. Kita lihat di sini ada tanda positif, tanda negatif, kemudian yang satunya sama ada tanda positif dan ada tanda negatif ya. Karena ada yang positif dan negatifnya itu dibedakan konektornya ya. Semisal konektor ini hanya untuk kutub negatif, kemudian konektor yang satunya hanya untuk kutub positif, itu ada yang modelnya seperti itu. Namun untuk kali ini positif dan negatif di sebelahnya, kemudian yang ini juga sama, positif dan negatifnya ada di sebelahnya. Kita akan ukur dulu ini berapa sih tegangan baterai yang tersisa. Dan ya ada 4,3 volt. Ini kalau mesin nggak ada kendala, harusnya ini HP bisa menyala normal ya dengan kondisi tegangan baterai 4,3 volt. Berarti ini baterai tidak ada masalah, permasalahan ada pada mesin tersebut. Kalau kita perhatikan, ini sepertinya belum pernah diangkat ya. Belum pernah ada yang mengutak-utik bagian mesin. Oke, langsung saja akan kita angkat. Ini mesinnya dari perangkat, kita bantu dengan pinset. Dan ya, mesin sudah berhasil kita angkat, dan memang benar kondisi mesinnya baik bagian atas maupun bagian bawah masih fresh, belum pernah ada perbaikan, belum pernah terkena solder ataupun blower sepertinya ya. Ini kita angkat juga kameranya. Ya, kamera sudah terangkat. Kita akan fokus perbaikan pada mesin Poco X6 Pro. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba mencari tahu apakah kita memiliki konektor baterai pada power supply yang modelnya seperti ini. Waduh, ini sepertinya kita belum punya ya, karena ini cukup asing. Model konektor seperti ini ya, ini model masuk baru dari Xiaomi. Ini kita belum punya model konektor dari power supply yang seperti ini. Dan langkah berikutnya saya akan coba cari arah dari konektor baterai itu larinya kemana ya. Oh, sepertinya di sini ada sebuah titik test point. Coba kita voltmeter. Lihat di sini ini kan jalur konektor baterai positif ya. Coba kita ukur. Ya, ada hambatan 0,4. Kemudian kita hubungan ke sini. Dan ya, ini berarti memang satu jalur ya antara sini dan sini. Berarti kita akan lakukan jumper pada jalur baterai positif berada di sini ya. Kita lakukan jumper, nanti kita cek konsumsi arusnya seperti apa. Kita nyalakan solder. Kita kasih flux ini, dan kita akan kasih apa namanya ini? Timah gulung ya. Kita solderkan ke sini. Ya, timah gulung sudah berhasil kita solder, dan kita akan hubungkan ini nanti ya, chamberan yang sudah kita solder seperti ini sebagai kutub positif, kemudian kutub negatifnya nanti kita tempelkan ke ground. Dan nyalakan power supply 1 ampere. Ini kutub positifnya ya, kita tempelkan ke konektor baterai yang sudah kita buatkan chamber seperti ini, kemudian kutub negatifnya kita tempelkan ke ground. Waduh, sepertinya ada konslet. Itu kan bunyi tik 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 tik. Coba kita gunakan mic supaya lebih jelas. Ya,
Bunyinya seperti itu, seperti ada konslet. Di luar ekspektasi saya ya, karena biasanya berdasarkan referensi itu kalau Poco X6 Pro itu kan permasalahan pada CPU ya. Bahkan saya sebenarnya sudah menyiapkan cetakan IC CPU. Ini dia ya, sebenarnya kita siapkan udah cetakan IC CPU untuk Poco X6 Pro, tapi sepertinya kali ini kita tidak akan langsung fokus ke CPU, tapi kita akan coba cari tahu jalur mana yang konslet ya. Karena tadi menggunakan power supply 1 ampere, dia bertak seperti ada konslet. Coba kita gunakan power supply yang 5 ampere, apakah dia sama konslet atau tidak. Hubungan seperti ini dan kita nyalakan. Di sini tidak terlalu terlihat ya, hanya ada konsumsi arus 10 0 10 0, tapi frekuensinya itu tidak terlihat. Jadi kita itu salah satu alasan mempertahankan kenapa saya masih menggunakan power supply 1 ampere adalah ketika ada konslet namun bukan di jalur baterai, itu dia akan berdetak seperti ini. Kita perhatikan, ini kita hubungkan, tuh kan, itu adalah power supply analog 1 ampere milik saya dari Yihua. Sedangkan kita gunakan power supply yang lebih modern, harusnya lebih canggih, itu dia tidak terdeteksi konsumsi arus, tuh kan, hanya 0,0, kadang naik 10 mA kemudian hilang lagi. Tidak ada indikasi konslet kalau kita menggunakan power supply yang 5 ampere. Oke, kalau ada konslet seperti itu, saya akan coba buka skema terlebih dahulu. Di sini skema sudah terbuka. Kita kali ini gunakan Borneo schematic, kemudian kita cek mobile phone solution dari brand Xiaomi, kemudian tipenya adalah yang sedang kita kerjakan Poco X6 Pro. Kemudian kita masuk hardware solution. Berdasarkan pengalaman di lapangan, apabila ada konsumsi arus berdetak tak 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 tak, maka saya akan coba langsung mengarah ke jalur VPH power ya. Kita coba cek di bagian mencari VPH power, itu paling mudah di bagian charger data. Dan ini dia jalur VPH powernya dari sebuah lilitan yang berada di dekat IC UFS ya. Ini adalah IC UFS, kemudian ini mungkin IC cas, dan ini adalah VPH power atau lilitan VPH power. VPH power itu bukan komponen ya, tapi nama daripada jalur tegangan source power atau sumber tegangan utama untuk IC power yang dikeluarkan dari IC cas. Ini dia jalur VPH powernya, kita sudah tahu. Kita coba buka bitmap, kita akan tracking arah larinya jalur VPH power itu kemana saja. Ini dia jalur VPH powernya ya, arahnya cukup banyak. Namun sebelumnya akan kita coba cek dulu ya, apakah memang benar jalur VPH power itu bermasalah atau tidak. Nah, di sekitar sini ya, di dekat UFS jalur VPH powernya, kita akan coba angkat. Ini ada penutup kalengnya ya, kita potong sedikit dan kita akan angkat. Kita bantu dengan blower, panasnya cukup di 230. Ini dia sudah mulai terbuka, sudah terlihat untuk IC UFS nya, tapi untuk jalur VPH power nya belum kelihatan ya, masih tertutup dengan kaleng, sehingga ini akan saya coba sedikit rusak kaleng penutupnya untuk memastikan apakah memang benar jalur VPH power bermasalah atau tidak ya. Karena dari konsumsi arus power supply yang kejang-kejang namun ampernya tidak mau naik, itu biasanya paling sering masalah di VPH power. Ini dia kalengnya sudah sedikit kita rusak untuk melakukan pengukuran terhadap jalur VPH power. Kalau kita lihat di skema, VPH powernya ada di kapasitor ini ya, atau di kapasitor yang atasnya juga sama. Ini adalah satu jalur. Kita akan ukur menggunakan avometer, apakah memang benar jalur tersebut bermasalah atau tidak. Siapkan avometer, kita setting di diode mode dan kita ukur. Dan ya, memang benar prediksi saya bahwa jalur VPH power memang bermasalah. Di sini terlihat 0,000, artinya ini short ya, full short di jalur VPH power. Baik, kita sudah temukan bahwa jalur VPH power tersebut bermasalah. Kemudian langkah berikutnya adalah saya akan coba lakukan suntik tegangan di jalur VPH power ya, karena setelah kita ukur ternyata jalur tersebut ada konslet. Ini dia, kita siapkan sebuah potongan kabel seperti ini ya. Kemudian salah satu sisinya akan saya jumperkan ke jalur VPH power atau jalur yang konslet tadi. Ini dia ya, kita sudah berhasil menjumper jalur VPH power. Itu kan kapasitor yang kita ikut jumper itu memang jalurnya ya, jadi ini aman. Kita hanya melakukan jumper terhadap jalur VPH power. Penampakannya adalah seperti ini ya, jalur VPH power sudah kita tambahkan kabel. Dan berikutnya akan coba saya lakukan suntik tegangan jalur VPH power. Kita suntik di 3 volt saja. Ini adalah positifnya, kemudian ini negatifnya. Kita hubungkan ke ground. Mana ini ground? Banyak ya ground ya, kaleng yaitu ground. Ini ya, itu power supply belum kita nyalakan. Dan kita akan siapkan alat andalan untuk mencari konslet
kali ini saya gunakan thermal kamera dari Sunshine. Sudah terhubung, kita buka aplikasi dari Sunshine. Ya, ini sudah terhubung ke komputer dan saatnya kita nyalakan power supply dan kita cari tahu komponen mana yang konslet. Kita ulangi lagi. Sepertinya ada di atas sini ya, atau ada di baliknya. Coba kita cek. Ya, sepertinya ada di balik kaleng sini atau ada di balik sini. Kita cari tahu menggunakan skema. Tadi kalau tidak ada di sekitar sini, berarti sekitar sini. Oh, sepertinya ada di mesin bagian atas ya, karena ini banyak komponen yang terhubung ke VPH power. Kalau di sini ini kan tidak ada komponen yang terhubung VPH power ya. Oke, kita coba kasih lihat lagi. Tadi yang terindikasi panas, kalau tidak dari sini, ya dari baliknya ini. Tapi karena di baliknya ini tidak ada komponen yang terhubung ke jalur VPH power, maka saya akan fokus ke mesin bagian atasnya sini. Karena di sini banyak komponen yang terhubung ke jalur VPH power. Waduh, ini kalengnya tertutup rapi dan kita akan coba bongkar kalengnya ya. Ini dia, penutupnya sudah terbuka. Saya akan coba rusak kaleng area sini ya, karena tadi terindikasi panas berada di sekitar sini. Dan kita akan kembali rusak ini sedikit kaleng ya. Sini saya akan coba kasih rosin. Setelah tertabur rosin seperti ini, saya akan kembali nyalakan power supply. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berada di pojokan sini kelihatan ya. Udah mulai tampak ini sepertinya. Kita buang juga ini kalengnya, ini agak susah. Waduh. Kapasitornya itu udah kelihatan ya, yang kosong, kapasitor kecil. Kita kasih rosin lagi supaya lebih akurat, karena ada dua kapasitor ya yang kosong di situ. Dan kita nyalakan. Wah ya, sudah kelihatan ya itu ya. Yang satu itu kan berubah tuh warnanya tuh. Itu kita gunakan 2 ampere. Coba kalau kita naikkan ke 3 ampere. Nah, kita coba nyalakan lagi. Ya, jelas sekali. Komponen sekecil itu menjadi penyebab konslet di jalur VPH power. Tanpa basa-basi, ini komponennya akan kita cungkil saja. Ya, sudah, komponennya sudah terlepas. Bang, ganti nggak bang? Nggak saya ganti. Kenapa? Karena komponen pasif kapasitor itu ya tidak begitu berpengaruh ya. Dan juga kestabilan itu juga tidak begitu signifikan perbedaannya. Baiknya memang diganti, tapi karena posisinya itu susah ya. Kalau ganti kapasitor ini bisa berdampak kepanasan di area di sekitarnya. Sehingga ini mohon maaf, ini tidak kita ganti daripada malah nanti menambah parah kerusakan ya. Komponen yang lain jadi ikut rusak akibat kena dampak panas. Kita coba nyalakan lagi power supply-nya dan dia sudah tidak ada konslet. Berarti harusnya jalur VPH power ini sudah aman. Namun sebelumnya untuk memastikan kita ukur menggunakan avometer. Kita ukur lagi di jalur VPH power. Sudah ada hambatan 0,3. Artinya jalur tersebut sudah aktif kembali. Kita akan lepas jemperan. Dan bagi yang penasaran, saya akan coba kembali hubungkan power supply 1 ampere saya ini ke jalur baterai. Apakah masih kejang-kejang seperti di awal, apakah sudah ada perbedaan ya. Gunakan power supply 1 ampere, kita hubungkan merah ke positif atau yang sudah kita jumper. Ini kemudian hitam ke ground. Dan ya, dia naik sedikit kemudian turun lagi ya. Dia sudah tidak kejang-kejang seperti di awal. Coba kita ulangi lagi. Ya, dia bunyi tik sekali, kemudian dia diam. Berbeda dengan di awal itu kan bunyi tik 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 tik. Sekarang dia hanya bunyi tik sekali dan dia diam. Itu menunjukkan bahwa jalur di VBAT atau VPH power itu sudah tidak ada konslet. Jadi kita lepas lagi jemperannya. Coba sedikit bersihkan.
Dan saatnya kita akan cek mesinnya ke perangkat. Apakah sudah ada perbedaan? Tadi kalau di awal saat kita hubungkan ke pengecasan hanya ada konsumsi arus 0,4 dan HP-nya tidak mau menyala. Kemudian setelah kita coba perbaiki jalur VPH power, kita kembali pasang mesin ke perangkat dan kita akan kembali tes pengecasan. Kita hubungkan ke pengecasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada konsumsi arus dan muncul logo Poco guys, mantap. Ini konsumsi arusnya 0,5, 0,6 atau mungkin baterainya baterai penuh ya. Tadi kita ukur di awal bahwa tegangan baterainya itu kan wah ini udah 97%, 4,3 volt ya, hampir penuh. Di situ masih ada arus yang bisa masuk 1,4 ampere. Ini coba kita tekan tombol power, kok nggak ngerespon ini tombol powernya, kenapa? Sepertinya mesinnya kurang begitu nempel ya ke jalur switch. Benar sekali, ini saat kita tempelkan seperti ini bisa ditekan tombol power, artinya mesin dan jalur switch itu kurang nempel. Solusinya nanti kita rapikannya harus kita pasang baut ya supaya lebih nempel. Ini hanya untuk pengetesan saja terlebih dahulu. Kita tunggu apakah HP-nya bisa sampai ke menu atau tidak. Dan tadi kita lihat sepertinya HP-nya sudah sampai ke menu, dan ya benar sekali HP-nya sudah sampai ke menu, namun ada polanya guys. Ini cahayanya kita terangkan. Waduh, tampilannya menarik ya. Ini HyperOS berapa saya tidak tahu. Artinya dia sudah sampai ke menu namun kita belum punya polanya. Apakah di sini ada? Sepertinya tidak ada ya. Ya, tidak ada polanya. Jadi nanti kita tinggal konfirmasi ke user, kita mintakan polanya, kemudian kita cek keseluruhan fungsi ya. Jadi Poco X6 Pro kali ini rusaknya bukan dari CPU ya. Saya sudah siapkan cetakannya karena berdasarkan referensi yang saya terima itu kerusakan paling sering ya di CPU ya. Tapi untuk unit kali ini di luar prediksi saya, ternyata kerusakan ada konslet di jalur VPH power. Ini dia jalur VPH power dan ini dia tadi komponen yang konslet ya, kapasitor kecil di dekat IC power. Ya karena kapasitor ini konslet berada di jalur VPH power, otomatis harusnya drop semuanya ya, tegangannya, voltasenya drop semuanya sehingga HP-nya tidak mau menyala. Solusinya kita lepas penyebab konsletnya dan alhamdulillah HP-nya sudah kembali menyala. Untuk kali ini sepertinya kita cukup dimudahkan ya, tidak terlalu membuat pusing karena bantuan dari thermal kamera. Ini thermal kamera dari Sunshine yang sudah pernah saya review, harganya ya lumayan, tapi alhamdulillah kali ini sangat membantu dalam pekerjaan. Simpan lagi. Ini kita tes ulang, dia masih menyala ya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas. Mantap.